Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat malam. Welcome ya di podcastnya Gapai PTN. Ini setelah sekian lama ini kita balik lagi ya di podcastnya Gapai PTN. Buat para pendengar podcast setia kita ini, kalau yang buat belum tahu, jadi Gapai PTN itu apa sih? Jadi Gapai PTN itu adalah salah satu platform edukasi pendidikan yang membahas informasi mengenai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kalau kata pepatah ya, katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi biar disayang, biarin aku kenalan dulu ya. Oke, halo semuanya. Nama aku Cisa Karen Diva Pratiwi. Kalian bisa panggil aku Diva. Dan di sini aku bertugas sebagai moderator yang akan menemani kedua narasumber hebat kita untuk ngobrol-ngobrol di podcast malam hari ini. Dan di KPPTN sendiri, aku bertugas di divisi ambassador dan sekarang lagi berkuliah di Universitas Erlangga. Nah, kayaknya kalau cuma kenalan dari aku aja nggak enak ya teman-teman ya. Jadi kita udah langsung sapa aja deh narasumber kita pada malam ini. Yang pertama ada Yogi Darmanto ya, dari ilmu politik, prodi ilmu politik Universitas Erlangga. Ini panggilannya Prayogi atau Yogi atau Darmito atau gimana nih? Untuk Yogi boleh kenalan dulu? Oh ya. Oke. Sebenarnya soalku sudah masuk ya. Sudah kok. Ya. Sebenarnya perkenalkan, nama aku Prayogi Darmito. Saat ini aku merupakan mahasiswa ilmu politik Universitas Erlangga. Dan saat ini saya merupakan mahasiswa semester 6. Mungkin itu dulu ya. Makasih. Oke, halo Yogi, salam kenal ya. Nah, untuk narasumber kedua kita ada Salvia Neisa Syakira dari SMA Islam Al-Lainah. Halo Salvia, gimana kabarnya? Halo Kak, jadi kenalin teman-teman podcast di sini. Aku Salvia Neisa Syakira, kalian boleh panggil aku Eka aja. Kabar aku alhamdulillah baik. Aku dari sekolah SMA Islam Al-Lainah. Saat ini masih duduk di sekolah di kelas 12. Oke, halo Salvia, salam kenal. Halo. Di kelas 12 keren banget nih, udah bisa jadi narasumber untuk sharing-sharing bareng kita masalah UTBK ya, terutama ya di podcast Gapai PTN ini. So, aku ucapin welcome buat kalian berdua. Thank you banget udah nyematin waktunya untuk jadi narasumber di podcast kita hari ini dengan tema 3 bulan menuju UTBK. So, prepare yourself. Oke, kita langsung mulai aja kali ya Yogi sama Sofia untuk kita ngobrol-ngobrol bareng aja. Kita bawaannya juga have fun aja, kayak sharing aja sama teman-teman gitu. Nah, pertama nih, aku mau tanya-tanya dulu ya. Gimana sih kabarnya kalian berdua? Atau mungkin sekarang kalian kesibukannya apa? Kalau Yogi kan udah mahasiswa, mungkin kesibukannya kuliah ya. Kalau Salvia sebagai anak kelas 12 itu kesibukannya selain belajar ngapain aja? Coba mungkin dari Salvia dulu nih. Oke, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini aku ingin menjawab ya. Kesibukan aku yang pastinya yang pertama sekolah dong. Sekolah dan juga menyiapkan buat UTBK nih yang sebentar lagi bakal diselenggarakan oleh LTMPT itu sendiri. Dan juga selain belajar untuk sekolah dan UTBK, aku juga punya bisnis nih Kak, bisnis trip gitu. Selain itu aku juga ikut organisasi menjadi tutor inspiratif mengajar desa Banten, terus juga ikut internship nih di Gapai PTN, aku juga sebagai ambassador nih sama kayak Kak Diva sendiri. Dan juga aku ikut organisasi di rumah juga ada, jadi sekretaris di Remaja Islam Masjid Al-Fat juga. Dan juga aku jadi sekretaris juga Kak di Ekskul Paskibra Sekolah SMA Islam Al-Lainah. Itu aja sih Kak. Oke, waduh keren banget ya Salvia ya. Berarti selain sibuk untuk belajar di sekolah, prepare UTBK, juga aktif organisasi. Ini nih yang harus dicontoh buat teman-teman adik-adik kelas 12 lainnya yang sekarang mungkin masih SMA, atau mungkin kelas 10, kelas 11 juga selain aktif di sekolah juga harus aktif organisasi gitu ya Salvia. Keren banget. Oke, sekarang move ke Yogi nih. Kalau Yogi kesibukannya apa sekarang? Selain mungkin aktif di perkuliahan atau mungkin aktif di organisasi, ngapain aja nih? Coba. Ya, selain saya aktif di perkuliahan, saya juga jadi bagian dari internship KPPTN ya. Tapi untuk spesifikasi divisi itu di Human Resource atau pengembangan sumber daya manusia. Nah, untuk kesibukan saya yang pertama itu, yang kedua tentunya juga kuliah. Terutama di semester tua ini ya, semester 6 lagi persiapan untuk membuat proposal skripsi. Dan juga untuk kesibukan lebih kedua itu sih, karena saya juga sempat mengikuti organisasi yaitu namanya Sekolah Online Pengajar yang basisnya di pendidikan anak SD yang tentunya dalam kondisi inklusi berkebutuhan khusus. Namun karena saya sudah semester 6 jadi kepengurusan saya sudah selesai. Seperti itu kalau dari saya. Pak.
Oke, keren banget Yogi. Kalian berdua nih keren-keren banget ya. Dan kalau aku amati tadi kalian berdua nih aktif juga ya di bidang pendidikan ya, terutama ya. Kalian concern di situ dan juga pastinya dengan kalian join di Gapai PTN ini juga menunjukkan ketertarikan kalian dalam dunia pendidikan gitu ya. Nah, kalau tadi aku sudah dengerin nih bagaimana aktivitas kalian akhir-akhir ini. Sekarang yang bikin aku penasaran adalah gimana sih caranya dari Yogi dan Salvia sendiri kira-kira dalam mengatur waktu kalian atau dalam memanage waktu kalian tuh kira-kira apa yang membuat kalian sulit dalam memanage waktu? Apa sih tantangan-tantangannya dalam memanage waktunya? Mungkin pertama dari Salvia dulu. Oke Kak, karena aku ikut banyak organisasi, aku juga, aku tadi lupa sebutin, aku juga sekarang nih lagi ikut Duta Kesehatan. Doain ya teman-teman semua podcast di sini, semoga aku terpilih menjadi Duta Kesehatan Indonesia, dan juga aku ikut di Duta Kesehatan Mental. Oke, balik lagi ke topik pertanyaan yang tadi, bagaimana sih cara, apa yang bikin kesulitan aku dalam mengatur waktu? Yang bikin kesulitan itu ya karena aku ikut banyak organisasi tadi, ikut banyak kegiatan tadi. Kadang ada satu momen di mana aku tuh punya 2-3 kegiatan yang bikin aku kayak sebenarnya pusing juga sih ngatur waktunya. Itu sih Kak. Oke, jadi saking banyaknya kegiatan dan saking banyaknya hal yang harus diurus di waktu yang bersamaan itu ya Salvia, yang bikin rasanya kepala itu mau pecah gitu ya. Tapi kita doain aja ya teman-temannya, semoga Salvia lolos terpilih jadi Duta Kesehatan gitu tadi, seperti cita-citanya ya. Amin. Oke, nah tadi kalau udah dari Salvia, sekarang aku penasaran dari Yogi ini. Mungkin yang bikin tantangan gitu, yang membuat kamu sulit untuk memanage waktu tuh kira-kira apa sih? Apakah sama dengan Salvia, saking banyaknya hal yang harus dipikirkan di waktu bersamaan atau gimana? Nah, kalau dari saya sebenarnya cuma menambahkan ya dari Salvia. Jadi kalau dulu ketika saya masih kelas 12, yang membuat saya sulit mengatur waktu itu terutama waktu antara belajar dan juga waktu antara sekolah. Nah, spesifikasinya seperti ini. Jadi saya dulu itu dari IPA. Nah, tapi karena kelas 3 itu saya di IPA itu saya sebenarnya ada minat itu di Sosum kayak gitu. Jadi saya ada keinginan untuk lintas jurusan. Nah, itu yang membuat saya tuh sulit untuk mengatur waktu. Jadi mulai antara waktu cari bimbel, terus waktu untuk sekolah, apalagi waktu kelas 3 kan juga terbilang sangat singkat ya, nggak kerasa kayak gitu. Dan juga satu lagi mengejar ketertinggalan untuk bisa bersaing di Sosum untuk UTBK maupun ujian-ujian lainnya untuk masuk perguruan tinggi, itu yang menjadi tantangan bagi saya waktu itu. Lebih kayak gitu sih, Diva. Oke Yogi, oke siap. Nah berarti terutama buat teman-teman yang mau linjur ya, itu tuh tantangannya jauh lebih besar ya berarti Yogi ya. Kalau apalagi mereka yang harus menghadapi pelajaran-pelajaran yang belum pernah mereka dapatkan selama 3 tahun di SMA, lalu dengan sisa waktu beberapa bulan itu mereka harus bisa keep up gitu ya untuk mengejar materi-materi yang ketertinggalan itu tadi. Nah, kalau gitu tadi udah hal yang membuat sulit ya bagi kalian untuk memanage waktu. Lalu sekarang pertanyaan aku nih, apa sih yang membuat kalian tetap termotivasi dan tetap semangat untuk belajar UTBK walaupun dengan segala challenge yang kalian hadapin itu tadi ya? Kalau dari Yogi sendiri dulu waktu kelas 11 apa yang kamu rasain? Kalau dari bisa bilang yang pada kelas 12 itu ketika belajar. Nah, kalau dari saya sebenarnya buat semakin termotivasi itu ya karena self belong, jadi kesadaran dari diri sendiri kayak gitu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa yang hendak meneruskan ke perguruan tinggi kan juga pasti saingannya kan banyak. Nah, itu kan juga membuat semakin terpacu gitu untuk untuk memaksakan diri untuk belajar sedikit demi sedikit kayak gitu. Kita nggak bisa langsung mencapai goals itu sampai aku mau ini tapi kayak usahanya tuh kayak setengah-setengah kayak gitu, itu nggak bisa. Jadi harus di step by step. Jadi langkah paling awal untuk bisa mencapai target tersebut ya mengerjakan soal yang berhubungan dengan jurusan yang diminati gitu. Oke Yogi, thank you. Berarti kalau sekarang dari Salvia gimana? Oke Kak, kalau dari aku sih apa sih yang bikin aku termotivasi ya untuk terus latihan soal UTBK, karena aku jujur nggak mau berharap banyak nih di SNMPTN, karena aku tahu SNMPTN itu cuma untung-untungan doang, cuma hoki-hokian. Karena kalau misalkan aku berharap ternyata nggak masuk, gagal,
ya udah, masa aku nggak berusaha untuk daftar SBMPTN, masa aku udah diem aja stuck gitu, masa aku langsung pasrah ke swasta, univ swasta, kan nggak gitu ya Kak. Nah terus juga selain itu jujur aku kalau misalkan ke swasta aku tuh ada terkendala di biayanya, karena di swasta tuh lumayan mahal. Nah jadi karena motivasi itulah, hal-hal itulah yang bikin aku termotivasi untuk latihan soal UTBK dan bikin aku termotivasi, gue harus masuk PTN, dan yang akhirnya bisa membuat diri aku jadi lebih baik gitu Kak. Oke, aku setuju banget nih sama Safia. Memang kalau masalah SNMPTN itu ada yang bilang memang untung-untungan gitu ya, rezeki-rezekian. Jadi sembari menunggu pengumuman SNMPTN itu alangkah jauh lebih baiknya kalau misalkan kita juga sambil dengan belajar dan nyiapin untuk UTBK-nya itu ya Safia ya. Oke, nah tadi kan aku juga udah ini nih tanya tentang apa sih yang membuat kalian sulit untuk memanage waktu. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan aku adalah solusinya nih. Nah, kira-kira ada nggak sih teknik manajemen waktu tertentu yang kalian terapin untuk mengatur waktu kalian? Itu ada nggak sih teknik tertentu, atau kalian ya udah deh yang penting aku bikin to-do list gitu terus aku lakuin udah selesai? Kira-kira ada nggak teknik tertentu mungkin yang bisa kalian sharing ke kita untuk memanage waktu kalian seperti apa? Mungkin dari Yogi dulu. Nah, kalau berbicara soal teknik manajemen waktu, sebenarnya begini, saya ada sedikit cerita terkait masa SMA saya. Bisa dibilang masa-masa ketika aku itu kelas 3 SMA itu kayak hampir nggak pernah masuk sekolah gitu loh, karena pada intinya saya memang kurang tertarik dengan dengan materi-materi yang ada di SMA, terutama di IPA. Tapi ini jangan dicontoh yang banyak saja. Nah, yang aku maksud contoh yang banyak saja itu dalam artian gini, meskipun saya terbilang orang yang kurang interest di IPA terutama. Nah, aku kan juga sudah ada keinginan di sosum kan. Otomatis aku itu mengejar ketertinggalanku gitu loh. Jadi mempelajari mulai dari sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi. Nah, itu benar-benar aku pelajari dari awal, dan ketika aku juga punya mindset bahwa kalau langsung ke materi-materi itu kayak menurutku itu nggak nyampe gitu, maksudnya nggak nyampe dalam artian waktunya nggak cukup gitu, jadi langsung ke latihan soal kayak gitu. Nah, tapi solusinya yang pertama itu pasti aku ada bimbingan juga. Jadi aku juga ikut di salah satu bimbel yang ada di daerahku. Nah, di situ aku juga bisa mengatur bagaimana cara aku untuk mengejar ketertinggalanku. Dengan cara apa? Setiap pekan itu aku itu selalu ada bimbingan sesuai dengan pelajaran di sosum itu. Nah, itu aku jabat itu satu minggu itu 4 sampai 5 kali kayak gitu. Nah, tapi setelah selesai bimbel itu malam ketika aku sudah sampai di rumah itu aku review sampai soal itu sudah nempel di kepala kayak gitu. Jadi sampai hafal jawabannya itu apa, B apa C atau D gitu. Jadi sampai apa gitu. Jadi terus mengulang, terus direview. Jadi jangan sampai pikiran itu sampai kosong atau lupa. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, keren banget ya dari Yogi. Berarti salah satu cara atau teknik dari kamu untuk memanage waktu itu adalah dengan ikut bimbel juga ya. Yang mana kalau dengan ikut bimbel atau ya tes tertentu, pastinya kan kita udah belajar itu lebih terstruktur ya dari jadwalnya, ya kan. Terus juga kita akan lebih dipermudah untuk mempelajari materinya sesuai dengan deadline-nya gitu kan. Tugas-tugasnya juga pasti lebih dibantu seperti itu. Oke, setuju banget sama Yogi. Nah, kalau dari Safia sendiri nih yang sekarang juga memang benar-benar masih kelas 12 ya. Kira-kira ada nggak teknik tertentu yang kamu pakai untuk memanage waktu? Karena sekarang kelas 12 juga sibuk UAS ya, ada EHB juga ya, aku dengar kalau nggak salah. Terus pastinya sibuk juga untuk nyiapin ujian praktek dan sebagainya. Kira-kira ada nggak teknik tertentu yang kamu pakai untuk memanage waktu kamu? Kalau teknik tertentu sih ya Kak, aku memakai gini. Jadi misalkan deadline-nya itu seminggu ke depan, aku pakai cara aku kurangin deadline-nya. Jadi aku jadiin deadline-nya itu 5 hari. Jadi aku semakin terpacu untuk mengerjakan. Nah, yang kedua, ini pasti udah terjawab banyak sama semua orang nih. Pasti mereka menjawab dengan to-do list. Nah, aku juga melakukan to-do list itu. Selain aku mempercepat deadline yang aku buat sendiri, aku juga pakai to-do list. Yang ketiga, aku pakai punishment or reward gitu. Jadi kalau misalkan aku berhasil nih mengerjakan ini sebelum deadline yang aku tentukan 5 hari itu, aku dapat reward dari aku sendiri. Misalkan aku
belanja karena aku senengnya belanja gitu ya, atau check out di Shopee. Terus juga atau beli buku karena aku tuh seneng banget baca buku. Terus kalau misalkan aku nggak bisa manage waktu aku nih, nggak bisa mengerjakan itu di waktu 5 hari ataupun dari deadline itu, lebih dari deadline itu, aku kasih punishment ke diri aku sendiri. Bisa dari latihan soal terus menerus, terus mematok diri aku tuh, aku harus baca misalkan seminggu 1 buku atau berapa hari harus baca full 1 buku. Nah, itu taktik yang aku pakai, Kak. Oke, nah memang setuju juga sih sama Sofia. Memang terkadang kalau kita punya deadline itu, kalau bisa deadline-nya kita majuin sendiri ya. Jadi kita menghindari yang namanya sistem SKS itu ya, sistem kebut semalam itu tadi. Nah aku juga setuju banget sama teknik yang dipakai Sofia tadi tentang punishment and reward ya. Cuman kalau aku yang lihat nih dari bentuk punishment-nya dari Sofia sendiri ini juga sebenarnya membawa dampak yang positif gitu. Karena punishment-nya tadi apa? Baca buku ya kan, habisin buku dalam waktu seminggu. Terus banyak-banyak latihan soal UTBK gitu. Jadi dengan bentuk punishment kamu aja tuh juga akan membuahkan hasil yang baik gitu ya Sofia. Nah sekarang yang membuat aku penasaran juga, tadi kan kamu udah menyebutkan nih teknik-teknik yang kamu pakai untuk memanage waktu kamu. Lalu dari Sofia sendiri, apakah juga membuat jadwal belajar untuk UTBK sendiri? Jadi kayak hari Senin belajar apa, terus nanti weekend mungkin dibuat latihan soal kayak atau tryout atau apa? Ada nggak kamu buat nggak jadwal sendiri seperti itu, Sofia? Jujur sih Kak, aku nggak membuat, cuma jadi semut-mutnya aku aja. Karena kalau belajar dipaksa juga, aku tipikal orang yang kalau belajar dipaksa gitu, aku nggak bisa belajar. Jadi semut-mutnya aku aja. Karena paling aku moodnya tuh paling malam-malam ya. Malam-malam tuh waktu aku berpikir gitu, walaupun fisik capek, tapi kadang bukan memaksa sih ya. Kalau lagi mood tuh, waktu lagi mood tuh, kita lagi mood, ya udah jalan aja gitu, ngalir aja gitu. Nah, terus juga aku biasanya karena di weekend khususnya minggu aku tuh kosong. Aku biasanya iseng aja karena gabut juga kan, nggak tahu mau ngapain, tugas udah selesai atau hal-hal lain yang di rumah udah aku selesain. Aku biasanya gabut aja latihan soal UTBK atau baca-baca materi tentang UTBK. Dan juga aku dibantu sama bimbel juga sih Kak, bimbel matematika khususnya. Aku di hari Senin sore, Selasa sore, sama Sabtu sore. Gitu aja sih Kak. Oke Sofia, berarti Sofia ini tadi juga sama dengan Yogi ya, juga dibantu dengan bimbel, karena memang bimbel itu memang sangat membantu sih kalau memang kita perlu membuat jadwal pembelajaran ya kan, pastinya dengan bimbel itu kita dibantu untuk ngejar-ngejar materi yang mungkin menjadi deadline nih, harus segera dipelajari dan sebagainya. Nah kalau misalkan dari Yogi sendiri gimana, dulu waktu kelas 12 kamu bikin gak sih jadwal belajar seperti itu? Walaupun kamu juga ikut bimbel ya, tapi apakah kamu juga bikin jadwal sendiri yang khusus buat kamu untuk belajar di rumah gitu? Nah, kalau untuk membuat jadwal sebenarnya kan tadi kan juga aku sudah mematok kan bahwa setiap pekan itu aku tuh kalau bimbel untuk lintas jurusan itu 4 sampai 5 kali gitu ya dalam seminggu. Nah, tapi 4 sampai 5 kali itu bisa dibilang itu tentatif. Jadi nggak selalu pengajar yang di sana itu ada di pekan tersebut kayak. Jadi perlu menyesuaikan juga gitu. Jadi menyesuaikan antara pelajaran apa yang bisa aku buat bimbel, terus kira-kira pengajar bisa itu kapan. Nah itu kan juga lebih ke fleksibel kalau dari aku. Nah terus kalau untuk membuat jadwal sendiri begini, kalau membuat jadwal sendiri itu sebenarnya ada, cuman lebih ke di waktu-waktu akhir pekan, karena di hari-hari biasa itu kan juga sudah terforcer ya untuk pelajaran di sekolah, terus belum lagi bimbel, belum lagi kalau misalkan ada tryout atau semacamnya gitu. Nah, akhir pekan itu bisa aku gunakan untuk belajar soal sendiri sembari adaptasi. Nah, adaptasi yang aku maksud ini adalah adaptasi tidak bisa dipungkiri bahwa materi UTBK setiap tahun kan selalu mengalami perkembangan kan. Nah, itu kan juga perlu adaptif gitu loh. Jadi kita juga tidak bisa selalu berpatok pada soal yang dari tahun-tahun sebelumnya. Kan seperti yang kita tahu bahwa setiap tahun kan juga soal UTBK kan selalu mengalami perkembangan yang bisa dibilang cukup signifikan dan kadang membuat peserta itu kaget dulu, ini soalnya kok belum pernah diajarkan di bimbel atau bahkan di tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Jadi kan juga kita itu butuh yang namanya fondasi dan juga
pelindung gitu loh buat kita itu lebih siap lagi dalam menghadapi UTBK. Kayak gitu sih kalau. Oke, setuju banget Yogi. Dan memang seperti yang dikatakan Salvia tadi ya juga, kalau memang kita belajar memang mood-moodan ya. Memang terkadang kalau udah mood itu rasanya wah semangatnya menggebu-gebu gitu. Tapi kalau misalkan kondisi hati atau kondisi fisik lagi capek ya kan, lagi nggak mood gitu, udah langsung ibaratnya buyar konsentrasinya gitu ya. Jadi memang harus dari kitanya sendiri yang pintar-pintar pilih jadwal yang cocok untuk kita ya. Kalau dari Yogi tadi kan di weekendnya, terus kalau misalnya dari Salvia tadi juga kalau lagi gabut boleh ngerjakan latihan soal gitu. Pokoknya memang gila dari kitanya sendiri sih untuk bikin jadwal mana yang cocok untuk kita, harus kita terapin karena cuman ya kita sendiri yang tahu ya kan mana yang terbaik untuk kita. Oke, nah kalau tadi udah ngomongin soal manage waktu, soal jadwal belajar. Nah sekarang yang ingin aku tanyakan adalah tentang sumbernya nih. Nah kalau misalkan kalian berdua selama belajar UTBK itu kalian biasanya dapat sumber dari mana? Atau mungkin dari buku apa? Atau mungkin kalian ikut bimbelnya itu online atau offline? Bebas, mungkin dari Yogi dulu. Ada nggak rekomendasinya? Nah kalau mungkin rekomendasi ya buat sumber bacaan ya untuk sebagai referensi UTBK. Tentu kalian pasti tahu lah aplikasi di Play Store ya yang itu menurutku itu juga sangat efektif gitu dan juga efisien gitu loh, karena materi yang disediakan itu benar-benar terbaru juga kayak gitu. Jadi nggak benar-benar tertinggal juga. Dan untuk teman-teman nantinya yang hendak meneruskan ke perguruan tinggi nantinya ketika hendak tes juga itu bisa dijadikan sebagai alternatif gitu loh, ketika kan kita nggak bisa memungkiri kan bahwa di bimbel offline di berbagai tempat itu juga pasti menguras cukup banyak biaya kan. Nah itu kalau menurutku melalui platform di Play Store itu contohnya aja Ruang Guru. Nah itu salah satu alternatif menurut yang paling bisa digunakan sebagai sumber bacaan gitu. Kalau misalkan secara offline kalau beli buku di toko buku itu sebenarnya bisa. Cuman kalau menurutku itu kalau misalkan ada di soal UTBK nanti itu ada, tapi nggak sampai 50%-nya gitu. Tapi yang benar-benar sampai itu yang di platform Ruang Guru kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi ide yang dikasih sama Yogi ini solutif banget ya. Jadi memang sekarang udah banyak banget ya teman-temannya opsinya untuk kalian belajar UTBK melalui aplikasi-aplikasi yang sekarang udah banyak juga di Play Store. Memang benar terkadang memang bimbel offline itu selain mengeluarkan biaya besar, pastinya mengeluarkan tenaga juga ya, fisik pastinya dikuras, lalu mungkin nanti ada biaya transportasi dan sebagainya, lebih banyak tentunya biaya yang dikeluarkan. Tetapi tidak apa-apa teman-teman, pilih aja mana yang terbaik untuk kalian, dan pastinya untuk belajar juga disesuaikan dengan kondisi kalian juga, kondisi finansial ya kan, kondisi fisiknya kalian juga kalian sendiri tahu yang terbaik untuk kalian. Nah, kalau dari Salvia sendiri gimana? Apakah sama nih dengan Yogi, belajarnya juga melalui aplikasi-aplikasi di Play Store atau mungkin beda atau mungkin sama? Mungkin boleh cerita. Oke Kak, kalau dari aku sama sih kayak Kak Yogi, dari aplikasi-aplikasi Play Store. Jadi kan Kak Yogi udah sebut itu ya, Ruang Guru. Nah katanya Zenius temanku yang nyobain Zenius tuh rekomen buat teman-teman semua untuk berlangganan untuk belajar UTBK. Dan juga aku lihat tuh di Twitter tuh aku lupa namanya, eduka apa namanya tuh. Aku lihat di Twitter tuh di situ dia juga komunikatif juga ya, di adminnya menamakan diri itu Burhan gitu. Itu menurutku lucu sih. Dan juga kalau di YouTube tuh aku nonton di Private Al Faiz, itu tuh rekomen sih buat teman-teman semua. Oke, Salvia, berarti tadi sama juga ya dengan Yogi ya, banyak belajar melalui platform online. Apalagi kalau sekarang kondisi pandemi kayak gini yang membatasi kita untuk beraktivitas di luar rumah, memang aplikasi online itu sangat membantu gitu ya. Apalagi tadi kata Salvia benar banget, bisa melalui Twitter ataupun sosial media yang lainnya. Nah, buat teman-teman juga yang nggak boleh ketinggalan kalau kalian mau belajar UTBK atau mungkin cari-cari info tentang PTN, jangan lupa untuk follow semua sosial medianya Gapai PTN ya. Karena memang di Gapai PTN-nya sendiri kita juga udah memprovide kelas-kelas UTBK, terus juga info-info, tips-tips mengenai PTN, kalian jangan lupa untuk follow, oke? Nah itu udah tadi ada promosi sedikit ya di tengah-tengah gitu. Nah sekarang kita langsung balik lagi ke laptop, ke pertanyaan selanjutnya tentang UTBK. Nah tadi kan kalau kalian udah ngasih ke kita rekomendasi apa aja sih yang kalian pakai untuk belajar. Nah pernah nggak sih kalian ngerasa kayak pusing gitu ngelihat begitu banyaknya materi gitu ya, terutama
karena aku dulu juga belajarnya di Soshum ya, apalagi memang kata orang Soshum gampang cuma hafalan gitu, tapi materinya bejibun boy gitu loh, banyak banget materinya. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa pusing atau jenuh gitu ketika melihat materi yang sebanyak itu? Dari Salvia dulu mungkin. Oke, kalau dari aku jujur jenuh banget, capek gitu. Tapi kan mau nggak mau aku harus kerjain, mau nggak mau aku harus cari cara biar mood aku balik. Nah, kalau aku udah jenuh gitu tuh, udah capek rasanya, aku kayak udahlah nggak mau belajar lagi. Jadi kayak bener-bener kayak ya udah nggak aku sentuh dulu itu buku, nggak aku sentuh dulu. Aku tuh kan kalau belajar tuh kan dari HP atau dari buku gitu ya Kak. Bener-bener nggak aku sentuh dulu, aku cari mood gimana caranya biar mood aku tuh balik, atau bisa dengan makan, jajan es krim, atau scroll TikTok sebentar, itu tuh yang bikin mood aku balik sih. Nah, kalau udah mood aku balik tuh ya udah ngalir aja gitu Kak. Kalau udah mood belajarnya balik ya udah ngalir aja, semua ngalir. Ya udah deh aku belajar. Oke, berarti semua juga balik lagi tergantung mood ya Salvia ya teman-teman. Ya, jadi memang pastinya sangat wajar ketika kita banyak belajar, ketemu materi yang segitu banyaknya kita jadi jenuh. Makanya belajar itu kadang-kadang juga ada yang namanya jangan terlalu diforsir ya. Kita juga harus tahu yang namanya istirahat. Makanya manage waktu tadi penting, sehingga kita juga ada waktu untuk have fun ya kan. Jadi ada waktu sedikit untuk menjernihkan pikiran gitu. Nah, kalau dari Yogi sendiri gimana? Apalagi Yogi yang dulu linjur ya dari IPA ke IPS gitu, melihat materi Soshum yang sebegitu banyaknya. Walaupun memang kita dipaksa harus adaptif, tapi Yogi pernah nggak sih ngalamin pusing melihat materi yang segitu banyaknya juga? Kalau dibilang pusing, burn out atau mager itu sebuah hal yang pasti lah. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut ya, apalagi dilakukan secara terus-menerus juga pasti membuat individu itu merasa jenuh. Tapi yang jadi poin di sini adalah kita harus paham ya, maksudnya juga harus sadar terkait kondisi kita juga gitu. Jadi kita tahu kita itu punya target yang tinggi, tapi kan kita juga harus memahami kondisi bahwa kita tuh nggak bisa kayak gini terus. Maksudnya dalam artian itu kita memaksakan diri sampai tumbang atau sampai tipis itu jangan sampai kayak gitu. Nah, tapi salah satu alternatifnya kita bisa menggunakan menggunakan self reward, tapi yang sudah dibahas sama Salvia tadi ya, reward atau punishment. Nah, tapi kalau aku lebih ke menyorot yang self rewardnya kayak gitu. Jadi ketika setiap pekan kan juga pasti belajar kan. Nah, tapi setiap pekan itu kan juga pasti akan merasakan yang namanya jenuh ya, kayak udah ngerjain terus lah, udah paham begini udah kayak bener-bener capek atau misalnya semacamnya itu. Satu hari ataupun dalam 7 hari itu kan gunakan untuk refreshing, entah itu mau keluar, mau pantai atau mau kemana pun, yang penting membuat pikiran itu lebih ke penjernihan pikiran kayak gitu. Nah, terus yang mau aku soroti juga bahwa mager itu hal yang pasti. Cuman kita harus paham di sini yang menjadi kunci utama dalam menjalani sesuatu, terutama di UTBK ini adalah konsisten. Konsistensi itu merupakan satu kunci paling utama dalam dalam mencapai apa yang diinginkan kayak gitu. Kita bisa berekspektasi bahwa aku nanti bakal begini. Tapi kalau misalkan dari diri sendiri itu nggak bisa komitmen dan juga konsisten, itu sama saja bohong kayak gitu. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit tapi konsisten. Jadi kan pada intinya kan setiap pekan itu selalu terdapat progres kayak gitu kalau dari aku. Oke, setuju banget Yogi. Itu ya teman-teman ya, satu kunci yang harus kita pegang ketika belajar UTBK adalah konsistensi itu ya, yang sering juga dilupakan. Setuju banget sih sama Yogi, memang sistem self reward itu ya, sama seperti yang Salvia bilang juga sebelumnya, itu penting banget. Karena apalagi anak-anak muda sekarang katanya capek dikit, pusing dikit butuh healing gitu ya, apa-apa butuh healing gitu ya. Healingnya apa? Terserah kalian sesuai dengan kondisi kalian, sesuai dengan keinginan kalian seperti apa. Pokoknya sistem self reward itu juga penting banget teman-teman. Jadi untuk mengurangi atau menghilangkan rasa jenuh kalian juga, apalagi untuk belajar UTBK. Karena belajar UTBK itu kita tahu medannya berat banget ya, apalagi ketika udah benar-benar kita terjun di tes, saat dimasuk ke ruangan dengan kondisi yang mungkin di dalam ruangan AC-nya dingin, menambah kita jadi semakin nervous, ngeliat kanan kiri saingannya banyak banget gitu kan. Jadi sistem self reward ketika belajar itu sangat penting juga untuk mengapresiasi usaha kalian juga. Nah, sekarang apakah
dengan sesuai tema kita ini ya, 3 bulan menuju UTBK. Sekarang yang jadi pertanyaan aku adalah, apakah Safia dan Yogi ini mulai mempelajari UTBK tuh juga apakah sesuai dengan tema kita? Mulai dari 3 bulan sebelum UTBK, 3 bulan sebelum hari H, atau mungkin sudah mulai dari jauh-jauh hari, atau mungkin dari Safia mungkin udah belajar dari kelas 10 kah, atau gimana? Coba dari Safia dulu. Kalau aku dari aku sih, aku belajar dari awal kelas 12 ya Kak. Cuma nggak konsisten banget. Aku juga harus seimbangin nih sama nilai rapot aku. Dan jujur aku belajar UTBK tuh linjur ya Kak. Jadi aku belajarnya ke Soshum. Nah jurusan aku Saintek, aku belajar UTBK-nya Soshum. Dan aku tuh pernah sempet kelas 11 sih. Kelas 11 tuh ikut bimbel online gitu tentang apa ya? Ya tentang TPS. Oh ya TPS khususnya di PK. Di PK di hitung-hitungan itu. Terus juga dan sekarang nih udah semester 2 aku udah mulai konsisten untuk belajar UTBK, untuk latihan UTBK, latihan soal UTBK, terutama aku yang harus mengejar ketertinggalan aku nih di Soshum, di IPS nih, itu berat banget sih Kak. Jadi benar-benar emang teman-teman nih, buat teman-teman podcast di sini, podcast Gapai PTN, teman-teman kalau misalkan ingin linjur ya, ingin dari Saintek ke Soshum, aku rekomendasi untuk belajar dari jauh-jauh hari. Jangan pas hamin sebulan UTBK atau hamin 3 bulan UTBK. Aku rekomendasi jangan kalau bisa sih dari kalian kelas 11, karena menurut aku kalau misalkan emang kalian bisa memaksimalkan itu semua, bisa fokus sama 3 bulan itu, sebulan itu oke, nggak apa-apa, kalian hebat berarti. Cuma kalau kalian emang orang tipikal orangnya tuh nggak bisa, emang kayak aku nih tipikal orangnya nggak bisa untuk belajar memaksimalkan 3 bulan itu dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 3 bulan tuh, aku tahu kalau diri aku nggak bisa belajar secepat itu, makanya aku belajar dari kelas 11 semester 2 gitu Kak. Oke, nah ini aku baru nyadar berarti Safia sama Yogi ini sama-sama pejuang linjur ya kalau gitu ya. Berarti buat teman-teman podcast di sini yang dengerin, ketika kalian linjur juga, main dari IPA ke IPS atau dari IPS ke IPA, berarti kalian udah benar-benar dapat banyak insight baru ya, apalagi tips-tips khusus nih buat kalian dari kedua narasumber kita ini. Keren banget sih Safia sama Yogi, aku kasih applause dulu. Memang linjur tuh tantangannya pastinya jauh lebih besar ya daripada teman-teman yang belajar UTBK-nya memang sudah sesuai dengan jurusannya. Pastinya kalau linjur tuh challenge-nya jauh lebih berat juga untuk dihadapin. Nah kalau dari Yogi sendiri yang juga dulunya linjur ya, dari Yogi sendiri bagaimana? Oke, kalau dari aku belajar UTBK itu ya hampir sama sebenarnya. Dan yang paling pasti itu paling lambat ya. Kalau saya mikir paling lambat itu ketika masuk kelas 12 itu sebisa mungkin itu sudah harus mulai nyicil kalau bahasanya itu. Jadi mulai belajar sedikit demi sedikit gitu loh. Materi itu basicnya saja, tapi untuk implementasi itu langsung latihan soal. Nah itu harus benar-benar dibiasakan dari semenjak masuk kelas 12 itu. Ketika kelas 12 nanti kan sudah pasti ada pandangan kan, nanti akan meneruskan ke perguruan tinggi mana, di program studi apa kayak gitu. Itu kan juga harus dipikirkan jauh-jauh hari kan. Nanti ketika sudah punya targetnya pasti ada usahanya dia melalui itu mulai dicicil sedikit demi sedikit materi-materi yang ada kayak gitu. Dan juga ini kalau untuk 3 bulan menuju UTBK dan juga baru mulai itu sangat-sangat tidak dianjurkan, benar kata Safia tadinya. Karena 3 bulan itu sudah sudah benar-benar mepet, sudah benar-benar mepet. Dan kalau misalkan mulainya baru itu kayak pasti bingung gitu loh, dalam artian itu kayak harus mulai dari mana, apa yang harus dipelajari. Kan materi-materi di Soshum sendiri kan juga banyak kan, ada 4, geografi, sosio, sejarah, ekonomi, dan mereka kan juga pasti punya karakteristik soal atau kesulitan masing-masing kayak gitu. Ekonomi yang hitungannya, sosiologi yang cerita-ceritanya seperti itu, sejarah terutama, geografi yang peta-peta apalagi kayak gitu. Itu kan juga jadi menjadi hal yang harus menjadi sorotan dan juga harus dipikirkan lebih jauh lagi kan. Jadi yang lebih baik itu sedikit demi sedikit tapi konsisten. Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Yang penting kan kita harus menjaga konsistensi kita, paham kondisi juga dan juga paham terkait goals nanti itu seperti apa. Kayak gitu sih.
Oke, berarti kalau yang bisa aku bikin kesimpulan nih dari jawabannya Safia dan Yogi tadi, memang kalau bisa tuh kita harus cepatnya curi start ya untuk belajar UTBK gitu, apalagi buat teman-teman yang linjur. Karena memang dengan kita curi start pastinya juga akan lebih memudahkan kita untuk mengejar materi, ataupun nanti kita bisa punya free time lebih gitu untuk mungkin tryout atau mungkin lebih mengasah di latihan-latihan soalnya begitu ya. Oke, nah sekarang untuk pertanyaan selanjutnya nih. Aku mungkin mau mulai dari Yogi dulu. Kalau dari Yogi sendiri dulu ketika kamu kelas 12, ketika kamu belajar UTBK, kamu dulu punya nggak sih teman, bisa dibilang teman belajar bareng, atau bisa dibilang teman ambis lah gitu, teman ambis UTBK gitu, baik dari yang mungkin tetap satu sekolah atau mungkin dari sekolah lain, ada nggak kamu punya teman belajar kayak gitu, dan menurut kamu penting nggak sih untuk punya teman ambis UTBK bareng? Nah, kalau dari aku sendiri ya, mungkin secara pribadi itu nggak ada teman belajar kelompok. Karena apa? Teman-teman satu kelasku itu tipikalnya itu aku guys bawa ya, ini basisnya itu menyepelekan, kayak dalam artian masih lama kok, masih bisa dipelajari. Nah itu adalah sebuah statement yang tidak bisa aku terima, dalam artian ya karena aku sudah memperoleh respon seperti itu, jadi aku nggak bisa ikut seperti itu jadi. Tapi kalau teman-teman di bimbel itu kebanyakan memang kebaikan itu malah dari sekolah lain, itu ada itu. Tapi mereka memang bahas itu sudah IPS dari kelas 10 kayak gitu. Tapi jadi dari situ aku itu bisa saling bertukar pikiran dalam artian ketika aku itu menemukan materi yang belum pernah aku dapatkan, itu aku bisa tanya ke teman yang dari IPS seperti itu. Jadi kalau untuk teman belajar kelompok untuk ambis itu diperlukan, tapi kembali lagi tetap ingat kondisi dari masing-masing. Jadi pasti ada kok di mana ada satu pengen ngajak belajar bareng, tapi yang satu yang akhir dalam kondisinya mungkin masih butuh istirahat atau semacam itu, juga perlu diperhatikan lagi. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke Yogi, berarti yang bisa aku ambil dari jawaban kamu tadi, memang lingkungan belajar itu juga sangat mempengaruhi kita ya. Kalau misalkan semangat belajar kita tuh bagaimana gitu ya, terus ya tadi ada yang ngajak belajar atau enggak gitu, makanya lingkungan belajar itu sangat mempengaruhi, apalagi untuk yang UTBK. Makanya buat teman-teman podcast di sini yang juga lagi memperjuangkan UTBK-nya, pintar-pintar juga untuk memilih lingkungan belajar kalian gitu ya. Kalau misalkan teman kalian ada yang bilang udah nggak usah belajar UTBK, ngapain sih, masih lama tuh, udah coba tutup kuping aja kayak gitu. Kita tetap fokus sama tujuan kita dengan pembelajaran kita, terus kita cari teman lain yang mungkin memang bisa lebih menyemangati kita dan bisa kita jadikan ini teman diskusi juga kan, untuk sharing-sharing materi ya kan, atau mungkin bahas nyelesain soal bareng gitu. Nah kalau dari Safia sendiri yang sekarang memang benar-benar real udah kelas 12, kira-kira kamu punya nggak teman belajar, teman ambis kayak gitu, dan menurut kamu penting nggak untuk punya teman belajar kayak gitu? Jujur punya Kak, untuk teman UTBK ya. Jadi aku tuh punya circle sendiri, circle yang dimana kita tuh benar-benar saling menyemangati, saling berkompetisi secara sehat ya di sekolah. Kita tuh kalau misalkan ada tugas saling menyemangati. Kalau misalkan aku benar-benar lagi burn out banget nih, mereka benar-benar menyemangati aku. Jadi ya itu tadi yang dari Kak Diva bilang lingkungan itu kan sangat berpengaruh ya dalam proses kita untuk kedepannya. Nah, aku benar-benar merekomendasikan atau menyarankan ke teman-teman semua untuk mempunyai teman yang benar-benar ambis, benar-benar mempunyai motivasi yang sangat tinggi, terutama dalam UTBK ini. Karena kalau kalian tuh kayaknya berjuang sendiri tuh bisa, cuma kalau misalkan kalian punya teman, kalian tuh lebih bisa kedorong lebih gede lagi gitu dorongannya. Jadi kalau misalkan kalian lagi burn out, ada yang nyemangatin. Terus kalau teman kalian burn out juga, kalian juga saling menyemangati lah gitu. Jadi kesimpulannya, aku punya teman UTBK, teman untuk ambis UTBK dan ambis di sekolah juga. Terus juga aku menyarankan untuk teman-teman semua untuk mencari dan saling menyemangati lah teman-teman ya. Bila kalian mempunyai teman ambis, saling menyemangati teman kalian kalau benar misalkan kalian lagi burn out atau lagi mager gitu sih Kak. Oke, thank you Safia. Berarti memang aku juga setuju juga sama kamu ya.
mempunyai teman ambis UTBK itu memang diperlukan. Memang kita bisa belajar sendiri, tapi ketika kita misalkan punya teman ambis, kita melihat, wah dia kok ambis banget nih, pastinya aku juga nggak boleh kalah dong gitu kan. Berarti kan kita bisa bersaing secara positif gitu ya, bersaing secara sehat. Dan mungkin juga tips dari aku pribadi, karena sekarang kondisinya pandemi ya, kita nggak bisa kemana-mana. Kan sekarang banyak tuh platform-platform online kayak grup-grup besar untuk ambis UTBK, itu teman-teman bisa coba untuk join, walaupun kalian belum pernah bertemu secara langsung dengan teman-teman ambis kalian di grup itu, tetapi setidaknya kalian bisa sharing-sharing progres kalian sejauh mana nih. Itu juga yang dulu aku lakuin. Jadi kalau misalkan setelah ngerjain soal ini, oh aku udah sampai sini nih soalnya, aku udah belajar materi ini, nah itu kalian bisa sharing progres kalian sejauh mana, dan pastinya bisa jadi semangat juga untuk kalian gitu ya. Oke, nah kalau tadi udah bahas UTBK secara jauh ya, aku sekarang mau balik lagi ke poin tentang bagi waktu antara belajar UTBK dan tugas-tugas kalian semasa SMA dulu. Nah, mungkin dari Yogi dulu. Apa sih yang kamu lakuin ketika kamu harus bagi waktu antara belajar UTB kamu dengan waktu kamu untuk mengerjakan tugas semasa SMA, waktu kamu dulu kelas 12? Pastinya kalau kelas 12 kan tugasnya banyak banget ya. Aku pengen dengar nih yang secara lebih spesifik, kira-kira apa yang kamu lakuin untuk membagi waktu tersebut antara belajar UTBK tapi tugasnya juga jalan gitu. Nah, kalau berbicara soal time management terkait UTBK dan juga tugas di sekolah ya, sebenarnya saya itu orangnya itu kayak condongnya itu ke UTBK. Jadi ibaratnya itu perbandingannya begini, perbandingannya itu hampir 70 banding 30 kayak gitu. Karena apa? Karena saya itu ada pikiran bahwa ketika SMA itu saya mikirnya itu ya pasti bisa lulus tapi masih dalam artian ya nilai, memang kalau dari nilai memang saya kalau tujuh saya pas-pasan gitu. Tapi yang membuat saya condong ke UTB karena apa? Karena mencari perguruan tinggi yang diimpikan itu juga bukan hal yang mudah kayak gitu. Nah, ini bukan konteks menyepelekan yang SMA atau sebenarnya enggak. Cuman karena aku memang latar belakangnya bukan memang anak IPA tapi nggak bisa IPA. Jadi saya aku itu lebih ke banyak tanya ke temanku terkait penugasannya, terus deadline terdekat itu apa kayak gitu. Itu bisa dikerjakan jauh-jauh hari kayak gitu. Terus kalau untuk persentase time management itu memang lebih condong ke UTBK. Karena kembali lagi mengejar ketertinggalan di IPS itu tantangannya itu bisa dibilang salah satu tantangan yang paling berat. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke Yogi, memang nggak salah juga ya, wajar juga ketika kita kelas 12 memang fokus kita tuh memang lebih condong ke UTBK tuh wajar banget. Memang kita tahu persaingan UTBK tuh segitu gilanya ya. Ibaratnya kalau kita terjun ke medan perang tapi kita nggak punya senjata yang bisa kita siapkan tuh ya ibaratnya kita terjun ke perang dengan tangan kosong gitu kan. Jadi memang harus benar-benar diutamakan UTBK itu tadi ya. Aku juga setuju banget dengan saran dari Yogi, mungkin cara bagi waktunya untuk antara UTBK dengan tugas kita bisa ngerjakan dari jauh-jauh hari untuk tugasnya, lalu mungkin bisa tanya teman juga untuk penugasannya gitu kan. Tanya ini ya teman-teman ya, infonya jangan nyontek jawabannya gitu maksud aku. Oke, nah kalau dari Salvia sendiri gimana? Apakah juga sama ceritanya dengan Yogi atau mungkin kamu punya versi yang berbeda? Kalau aku sih versinya berbeda ya dengan Kak Yogi. Aku lebih mementingkan sekolah dulu sih Kak. Karena apa? Kalau UTBK tuh aku emang udah konsisten di pekan akhir, di weekend. Jadi kalau misalkan ada tugas yang belum terselesaikan, aku langsung ngerjain tugas itu biar nggak ketunda-tunda. Karena aku tuh kalau udah belajar, kalau udah lagi asik sendiri, udah lupa semuanya dan jadinya ujung-ujungnya mager, nggak aku kerjain deh tugas itu. Terus juga kan yang membantu dinilai rapot ya, terutama kalau aku kan ikut SNMPTN itu kan terlebih di ulangan harian atau tugas-tugas harian. Nah aku tuh nggak mau guru-guru nilai aku tuh aku pasif, aku selalu aktif aku mau guru tuh nilai aku tuh aktif dalam segi mengumpulkan tugas atau dalam segi aktif di kelas. Jadi aku emang sering bertanya juga di kelas kan. Jadi aku mau guru tuh menilai aku aktif. Jadi kalau misalkan guru udah menilai aku positif, pastinya beliau juga pasti akan baik ke aku, akan memandang aku, wah anak ini baik, tambahin nilainya, kan bisa gitu ya. Terus juga kalau misalkan aku lebih condong ke UTBK, sekolah aku terbengkalai,
akunya nggak ngerjain, guru-guru bakal nilai aku negatif. Nah, aku nggak mau. Terus juga aku orangnya tuh gampang mudah tersinggung. Bukan mudah tersinggung. Kayak nggak mau kalah. Aku orangnya egois, maunya menang sendiri. Emang kalau di kelas aku tuh orangnya bener-bener kayak hampir semuanya ya Kak, itu tuh ambis semua. Jadi ada tugas sekarang bisa langsung dikumpulin hampir setengah dari sekelas ini langsung kumpulin. Padahal deadline-nya masih seminggu, deadline-nya masih 2 minggu gitu. Itu yang membuat aku kayak, wah gue harus ngerjain tugas cepet-cepet nih. Gue gak mau kalah dari yang lain. Gue gak mau mereka lebih menang daripada gue. Itu Kak, yang membuat aku lebih condong ke sekolah dulu. Baru UTBK tuh di akhir pekan atau misalkan lagi gabut, tetapi aku tetap konsisten di UTBK itu cara aku Kak. Oke, Salvia juga setuju banget. Memang kita bisa fokus ya di UTBK, kita bisa jadikan itu sebagai tujuan utama kita ya, tetapi juga tetap sekolah itu nggak bisa sepelekan juga, karena memang kita kan masih punya tanggung jawab juga tuh untuk menyelesaikan sekolah kita ketika kita kelas 12 kan, karena memang banyak banget feeling yang ketika kita kelas 12, udahlah aku pasti lulus gitu, aku sekolah tinggal berapa bulan sih lulus gitu kan, padahal ya tetap itu menjadi tanggung jawab kita juga kan sebagai siswa untuk setidaknya menyelesaikan dulu SMA-nya dengan baik, lalu bisa mulai fokus ke hal yang lainnya. Tetapi kalau memang untuk UTBK memang sebisa mungkin curi start duluan, terus kita juga harus bisa benar-benar manage waktu ya kan, karena UTBK tuh benar kayak kata Yogi tadi, persaingannya sebegitu beratnya gitu ya untuk memperjuangkan kursi di PTN yang kalian impikan gitu. Nah, tadi kan kita juga udah bahas banyak banget ya, mulai dari sharing manage waktu, UTBK, metode belajar, teman ambis dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan aku nih, mungkin bisa nanti mulai dari Yogi dulu. Apa yang kamu lakukan ketika misalkan kamu sudah ikut UTBK ya dulu Yogi ya, kamu udah selesai UTBK gitu. Yang kamu lakukan sembari kamu menunggu pengumuman UTBK itu kamu ngapain aja? Apakah kamu isi dengan kegiatan produktif lainnya atau mungkin kamu menunggu di rumah sambil banyak-banyak doa gitu Yogi? Apa yang kira-kira dulu kamu lakuin waktu kamu mendaftar menjadi mahasiswa baru ketika kamu setelah selesai ikutan UTBK itu? Nah, apa yang aku lakukan ketika setelah UTBK? Nah itu aku nggak bisa ini sih juga mematok hasil UTBK juga, karena aku juga harus siap pilihan lainnya. Dulu itu aku punya opsi, jadi ketika UTBK dan juga SBMPTN itu aku belum rezeki, itu aku ikut UGM sama SIMAK UI. Nah dan itu pun juga sebenarnya itu sudah aku persiapkan dari awal kelas 12 kayak gitu, karena aku juga punya opsi seperti itu. Jadi memang ujian mandiri tapi tipikalku itu aku bukan gengsi semacam, tapi aku juga memikirkan kondisi ekonomi keluargaku yang orang tua aku yang hampir pensiun juga, jadi juga harus memikirkan kondisi yang dari segi finansial seperti itu. Jadi mempersiapkan untuk mengikuti pendaftaran UGM sama SIMAK UI, dan juga sembari mengerjakan soal lagi. Itu juga berpengaruh dalam arti biar apa yang ada di pikiran kita tuh nggak tumpul. Jadi ketika buku itu sudah lama nggak dibaca atau semacam itu kan juga membuat kita tuh cenderung lupa dengan soal yang udah dikerjakan sebelumnya kayak gitu. Jadi lebih ke itu sih, mempersiapkan untuk itu, dan juga bahkan skenario terburuk pun sampai ada pikiran itu gap year itu pasti ada pikiran kayak gitu. Tapi tetap alhamdulillah lolos UTBK juga SBMPTN seperti itu sih. Oke, alhamdulillah untungnya lulus Yogi ya. Jadi memang setuju banget sih aku juga sama Yogi. Memang teman-teman mau yang namanya SNMPTN, ya kan UTBK atau belajar mandiri, tes PTN itu memang it's so unpredictable ya, kita memang nggak pernah tahu gitu bagaimana hasilnya. Memang untuk punya plan B, plan C gitu itu memang sangat direkomendasikan. Dan juga walaupun opsinya itu harus gap year ya teman-teman, ya nggak apa-apa, memang kadang-kadang skenario terburuk itu memang harus dipikirkan. Setuju banget kata Yogi tadi. Kalau Salvia sendiri nih, walaupun sekarang kamu mungkin masih belum menghadapi UTBK-nya yang secara real ya, karena masih beberapa bulan lagi, tapi kan kamu ikut SNMPTN juga kan. Kalau memang nanti SNMPTN kamu lolos, oke, alhamdulillah kamu masuk. Tetapi misalkan nanti ketika kamu akhirnya harus ikutan UTBK gitu, dan nanti ketika dalam waktu menunggu pengumuman itu, kira-kira kamu udah punya bayangan nggak apa yang pengen kamu lakukan untuk mengisi waktu pengumuman itu? Atau kayak tadi dengan Kak Yogi mungkin ada opsi plan B, plan C lainnya, atau mungkin kamu juga di rumah aja banyak-banyak doa gitu, kira-kira apa? Kalau aku sih sambil menunggu pengumuman UTBK,
aku juga menyusun nih apa rencana aku ke depannya. Jujur aku sih masih belum tahu ya mau ikut mandiri atau mau ikut ujian-ujian lainnya selain UTBK. Aku masih belum ada bayangan untuk itu. Cuma kalau untuk kegiatan-kegiatan ya, aku bakal fokus sama bisnis aku untuk mempopulerkan, memfamouskan bisnis aku nih biar orang-orang makin banyak kenal, orang-orang makin banyak tahu, yang akhirnya tertarik nih sama bisnis aku. Akhirnya banyak yang melakukan pembelian di bisnis aku. Itu juga yang pastinya akan membantu kalau misalkan alhamdulillah aku lulus UTBK atau lulus SNMPTN, itu akan membantu untuk biaya kuliahku. Karena nggak mungkin juga kan aku minta 100% ke orang tuaku karena finansialku nggak sebaik itu sebenarnya, maksudku nggak secukup itu, nggak seberada itu. Terus juga aku bakal istirahat dulu sebentar sih, entah itu jalan-jalan atau entah itu mengisi kegiatan dengan menjadi narasumber kayak gini, atau nanti aku bakal shopping atau berdiskusi sama teman. Aku orangnya emang suka berdiskusi, jadi mungkin aku bakal lebih menyempatkan waktuku untuk keluarga, untuk teman yang nggak kebagian nih pas aku lagi sibuk-sibuknya sekarang ini. Terus juga aku bakal ini istilahnya pacaran sama buku, karena sekarang tuh aku tuh udah di fase-fasenya sibuk-sibuknya banget, udah nggak ada kayak aku mau baca bukunya tuh maksudku yang di luar konteks UTBK atau belajar ya, kayak buku fiksi atau buku-buku yang dimana nggak berhubungan sama belajar gitu ya. Nah aku tuh emang orangnya suka banget baca buku, terutama untuk sastra atau fiksi itu. Nah aku bakal pacaran sama buku itu sendiri. Terus juga aku bakal lebih produktif lagi sih sama organisasi yang mungkin sempat aku ghostingin gitu. Sebenarnya nggak ghosting banget, aku tetap bertanggung jawab, cuma aku nggak terlalu aktif di situ. Jadi mungkin itu kegiatan-kegiatan aku yang bakal aku lakuin sembari nunggu pengumuman SBMPTN. Nah, kalau tadi kita udah sharing-sharing banget ya, sharing-sharing bareng Salvia sama Yogi tentang UTBK, tentang SMA, tentang apa manajemen waktu, healing, self-reward, punishment, udah banyak banget topik-topik yang kita bicarain malam ini. Nah, nggak kerasa kita udah hampir 1 jam ya ngobrol bareng di sini. Kita udah sampai di penutup. Tapi sebelum itu, aku pengen denger coba kesan dan penutup dari Salvia sama Yogi gimana? Mungkin ada tips atau pesan khusus buat teman-teman podcast di sini, atau mungkin ada kesan khusus dari kalian. Boleh silakan coba dari Salvia dulu. Oke nih Kak, terima kasih atas kesempatannya. Karena kita udah di penghujung nih, aku mau ngasih pesan aja sih untuk teman-teman podcast Gapai PTN semua. Aku lebih ke pesan aja ya. Nah, aku ada satu quotes dari yang pernah aku baca. Nih, jadi quotesnya gini, don't stop until you are proud. Jadi kalian jangan berhenti sampai kalian bangga sama diri kalian sendiri, atau kalian bangga atau lingkungan kalian tuh bangga sama diri kalian. Jadi kalau kalian udah berhenti di tengah jalan, terus juga kalian ngerasa kayak, capek deh, gue pengen berhenti, gue capek, pokoknya pengen berhenti. Kalian tuh jadinya kayak jatuhnya nanggung. Jadi buat apa kalian tuh mulai kalau akhirnya kalian tuh berhenti di tengah jalan. Kalau kalian berhenti di pokoknya di tengah jalan, kalau kalian gak sampai ke tujuannya, gak sampai ke garis finish. Jadi buat apa? Jadi apa yang telah kalian lakuin sebelumnya itu sia-sia. Jadi kalau dari aku sih mending gak usah mulai dari awal. Kalau kalian akhirnya ujung-ujungnya jatuh di tengah jalan, berhenti di tengah jalan, dan yang akhirnya membuat lingkungan kalian kecewa, diri kalian pun kecewa sama diri kalian sendiri. Terus juga aku pernah dengar, karena aku pernah jadi host, terus ada narasumber aku tuh bilang manusia tuh cuma bisa lihat hasil, sementara Tuhan lihat proses. Jadi percaya sama apa yang telah kalian lakuin, percaya sama proses kalian, pasti akan berbuah manis. Dan juga
tingkatkan motivasi kalian untuk terus belajar dan mempunyai banyak pengalaman sebaik-banyaknya dan juga mempunyai banyak relasi sebanyak-banyaknya. Jadi jangan dengerin apa kata orang-orang yang ada di luar garis kita. Jadi kita fokus sama garis kita, jalan kita fokus. Yang ada di luar itu udah tinggirin, tutup kuping. Kita cuma punya 2 tangan, jadi gunakan itu untuk menutup kuping kita. Kalau kita nutup semuanya, nutup mulut orang-orang, nggak bisa. Jadi kita nutup. Jadi untuk mengurangi tenaga, meminimalisir tenaga, mending lebih baik kita tutup kuping kita dan kita terus berlari, berjalan, melompat bahkan untuk bisa sampai di ujung garis finish kita yang akhirnya kita bakal puas sama diri kita sendiri. Terutama orang tua kita bakal bangga sama diri kita. Jadi semangat ya teman-teman semua yang lagi di proses itu, yang lagi berusaha untuk mencapai itu semua. Kalian harus semangat, percaya sama Tuhan, orang tua, keluarga, percaya sama teman-teman kalian yang membangun kalian, percaya sama semua hal-hal positif pastinya akan terjadi di depan sana. Oke, sekian dari aku. Mungkin langsung move ke Kak Yogi ya. Terima kasih banyak. Oke, thank you Salvia. Aku juga mau ada satu poin penting yang pengen aku garis bawain tadi di Salvia, setuju banget. Memang semua itu yang paling penting juga adalah proses gitu. Hasil apapun juga tergantung usaha, doa, dan izin Tuhan juga pastinya. Tapi jangan lupa adalah proses itu yang harus kita jadikan pembelajaran juga gitu ya. Oke, thank you Salvia buat kesan, pesan, dan semangatnya nih. Sekarang kita move ke Yogi. Kalau dari Yogi bagaimana? Ya, kalau dari aku mungkin saya cukup ini saja. Jadi untuk teman-teman nanti yang hendak meneruskan ke perguruan tinggi, kalian kan juga pasti tahu bahwa kalian pasti punya tujuan, punya goals. Nah, dari goals tersebut yang harus kalian pikirkan nanti adalah jangan langsung berpikir dari 0 sampai 100, tapi pikirkan bagaimana kalian itu berpikir step by step proses, seperti yang sudah dibilang sebelumnya. Jadi kita berpikir dari angka 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, sampai 1 sampai 100. Nah, itu adalah cara yang paling ampuh untuk bisa mencapai apa yang kalian targetkan. Dan juga kalian pahami tujuan kalian, pahami proses yang akan kalian jalankan nantinya, dan juga jangan lupa untuk selalu konsisten dalam menjalankan apa yang sudah kalian konsep tersebut. Jadi ketika kita sudah punya target, sudah punya tujuan, terus kita punya komitmen dan juga konsisten untuk menjalankannya, insya pasti akan ada jalan. Jadi apa yang kalian tabur itulah yang akan kalian tuai. Seperti itu kalau dengan mungkin sederhana itu aja. Terima kasih. Oke, thank you juga Yogi buat semangatnya dan kesaktimannya. Kalau yang aku garis bawain dari Yogi tadi, jangan lupa adalah konsisten ya teman-teman. Dari tadi tuh Yogi menggaris bawahi banget tentang konsisten gitu. Memang kalau kita belajar UTBK, konsisten itu juga adalah kuncinya. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, dikit-dikit belajar, yang penting adalah konsisten. Dan memang konsisten tuh susah banget teman-teman. Makanya itulah challenge-nya di situ. Jadi jangan lupa untuk konsisten, percaya sama proses, dan juga tetap optimis sama hasil yang kalian dapatkan nanti ya. Oke, so Yogi, Salvia, nggak kerasa kita juga udah ini ya, benar-benar 1 jam kita ngobrol di sini. Semoga apa yang kita sharingkan di sini bertiga bisa bermanfaat banget tentunya buat teman-teman podcast yang dengerin. Aku sebagai moderator pada malam hari ini mewakili Gapai PTN juga thank you banget buat Salvia dan Yogi udah bersedia menjadi narasumber. Nama aku Cisa Karin Dipa Pratiwi. Thank you so much buat teman-teman podcast ya yang udah dengarkan kita selama 1 jam ini. Aku mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin tindakan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke? Jangan lupa juga untuk teman-teman podcast lainnya untuk selalu follow sosial medianya Gapai PTN, baik di Twitter, terus di TikTok, terus Instagram maupun LinkedIn, di follow semua karena kita pastinya banyak banget sharing tentang info-info dan juga tips tentang PTN lainnya. Oke? Thank you teman-teman semuanya. Aku tutup ya. Sekali lagi thank you Salvia, Yogi, thank you teman-teman semuanya, dan see you di podcast Gapai PTN yang selanjutnya. Oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Thank you. Bye-bye.